Tiga. Oke. Halo Sobat Sketsa, selamat datang kembali di Sketcast. Untuk episode kelima kali ini, aku Isna dari Fakultas ISIP akan menemani kalian hingga beberapa menit ke depan. Aku juga ditemanin oleh Halo teman-teman, aku Rizka dari Fakultas Ilmu Budaya. Halo Sobat Sketcast, gimana kabarnya nih Kak? baik dong, kamu sendiri gimana nih? Lumayan baik sih Kak. Kok cuma lumayan? Ya nih Kak, sebenarnya aku lagi sedikit hektik nih, agak pusing dikit sama tugas-tugas akhir-akhir ini. Oh iya juga sih, soalnya udah mau deketin UAS tuh biasanya masa-masa dikejar tugas. Iya bener banget, apalagi kan aku juga ikut organisasi juga kan Kak, jadi kayak persiapan buat demis organisasi, nyiapin LPJ gitu. Jujur agak overwhelmed sih Kak sebenarnya. Oh iya sih, tanggung jawabnya jadi double ya antara bidang akademik sama non-akademik. Kayaknya kamu harus belajar cara menyeimbangkan kedua hal itu deh, biar nggak overwhelmed deh. Iya bener banget Kak, sebenarnya aku tuh suka penasaran banget sama orang-orang yang banyak kegiatan di luar akademik tapi tetap bisa berprestasi gitu di akademiknya. Wah, kebetulan banget nih, kita di episode kali ini kedatangan narasumber yang bisa kita ajak buat diskusi tentang work-life balance. Wah, Yaitu tuh, Kak? ada Kak Arya, selaku mahasiswa berprestasi UNSUD tahun 2023. Halo Kak, apa kabarnya nih? Halo teman-teman Sobat Sketsa. Baik-baik, kalau aku baik. Oke. Buat Sobat Sketcast yang belum kenal dengan Kak Arya, jadi Kak Arya ini merupakan pemenang mahasiswa berprestasi UNSUD tahun 2023 yang kita lihat-lihat nih antara bidang akademik sama non-akademiknya tuh seimbang sampai udah banyak prestasi yang udah dicapai. Untuk mengenal Kak Arya secara lebih dalam, kita persilahkan Kak Arya untuk memperkenalkan diri lagi kali ya. Silahkan Kak. Oke, siap. Thank you teman-teman. Sebelumnya thank you undangannya. Ini manggil sobatnya sobat apa? Sobat Sket? Sketcast. Oh, Sketsa Podcast. Iya, Oke, siap. Ya, jadi benar tadi udah di-mention di awal, aku Arya. Nama lengkapnya Putu Arya Ditya Utama. Nah, kelihatan ya dari namanya, aku dari Bali. Terus benar tadi aku juga mahasiswa berprestasi UNSUD di tahun 2023. Tapi kebetulan juga aku Mapresnya Jawa Tengah, dan kebetulan juga untuk pertama kalinya Mapres UNSUD itu bisa tembus sampai di pemilihan mahasiswa berprestasi Indonesia untuk di tahunku. Nah, itu baru pertama kali itu sepanjang sejarah. Nah, selain itu aku juga ini teman-teman mahasiswa berprestasi yang dapat penghargaan dari DPR RI. Itu mahasiswa berprestasi internasional. Sama juga di awal tahun ini. Wah, Gitu. ternyata banyak banget ya Kak prestasinya. Wah. Bagaimana sih Kak perasaannya mendapatkan prestasi-prestasi tersebut? Pertama seneng, bahagia udah pasti. Terus yang kedua pasti bersyukur lah, karena apa yang aku dapatkan itu sebenarnya sih bonus aja ya, karena aku nggak melihat itu sebagai suatu goals utama yang harus aku capai gitu. Karena aku ikut banyak kompetisi, banyak event, kegiatan, konferensi, terus publikasi buku, jurnal. Itu tuh karena emang seneng aja, bukan karena kayak gue jadi mahasiswa ya gue harus banyak hal yang gue achieve gitu. Enggak sebenarnya, tapi karena kebetulan ikut kompetisi ya menang kadang-kadang, terus kebetulan publikasi jurnalnya lolos untuk dipublikasi, ikut konferensi ya lolos, ikut konferensi nasional internasional. Jadi ada aja bonus-bonusnya yang ngebuat aku sampai di titik sekarang. Jadi dua kata sih, bahagia sama bersyukur. Oke. Kan itu tadi banyak nih Kak prestasi yang dicapai, terus kegiatannya juga banyak. Nah, kesibukan akhir-akhir ini nih kegiatannya apa aja? Oh iya, anyway guys, aku itu udah lulus. Jadi aku tuh lulus 3 tahun 2 bulan. Kayak salah satu tercepat deh. Kayaknya ya, cuman aku nggak bisa ngeklaim sendiri karena belum announce resmi. Aku kebetulan udah lulus 3 tahun 2 bulan gitu. Jadi akhir-akhir ini, dan ini juga ya aku syukuri karena pas lulus ya aku nggak jadi pengangguran gitu. Aku sekarang ini akhir-akhir ini sibuk jadi konsultan, youth engagement konsultan di salah satu NGO. Terus aku juga sekarang lagi aktif bareng BKKBN untuk ngembangin atau empower anak muda gitulah, namanya di Generasi Berencana Indonesia gitu. Jadi akhir-akhir ini ya cukup sibuk. Jadi kemarin kan teman-teman ngajaknya minggu lalu kan. Iya, bener. Minggu lalu tuh aku benar-benar nggak bisa karena full. Aku di minggu lalu tuh dari Jember ke Surabaya, terus ngisi acara di Jakarta di Jaksel. Terus kemarin baru banget aku datang dari Pulau Seribu gitu. Wow. Jadi ya kesibukannya itulah, happy menemani masa kelulusan ini sebelum wisudan di Desember.
Oke, berarti tadi sempat mention di genre ya Kak? Genre. Oh, genre. Yes. Genre itu kegiatannya apain aja ya Kak? Kalau di genre itu sebenarnya genre itu adalah mitra utamanya BKKBN gitu. Cuman di akhir-akhir ini aku memang statusnya sebagai genre, tapi jasaku sering dipakai buat oleh BKKBN gitu. Misalnya kemarin ada Adu Jaknas, terus sekarang juga kita lagi ada review modul tentang kita. Nah, aku sebagai pihak yang membantu untuk mengkaji literaturnya gitu loh. Jadi kita kan nge-produce banyak modul kan untuk anak muda. Nah, itu tuh aku biasanya sebagai tim risetnya gitu. Jadi kalau misalnya kita kerjasama sama kementerian lembaga yang terkait, nah itu aku yang mengadvokasikan gitu-gitu. Jadi lebih ke arah jasanya sering dipakai BKKBN aja akhir-akhir ini gitu. Kan tadi semua yang udah dicapai ini katanya bukan suatu goals utama ya. Itu tuh kenapa kok bisa punya motivasi gitu? Apa emang senang belajar orangnya atau bagaimana? Iya betul, aku tuh tipikal individu yang memang kayaknya ya dari keluarga yang suka hal-hal yang baru aja sih, hal-hal yang challenging gitu lah ibaratnya. Makanya ikut lomba, ya nulis buku, ya karena pertama memang seneng, terus motivasinya ya aku pengen belajar aja gitu. Apalagi kalau kompetisi kan nggak monoton ya, kita ketemu peserta, pesaing yang baru, terus belum lagi pesaing-pesaingnya tuh hebat-hebat. Nah itu kayak ningkatin coping mechanism aja, jadi kayak semangat aja, termotivasi jadinya. Pun di sisi lain juga goals utamaku kan bukan menang lomba itu, tapi more than that aku punya mimpi, punya cita-cita yang lebih dari itu, yang menurutku the way to achieve these goals salah satunya melalui ya proses belajar ini, proses belajar yang bonusnya ternyata lumayan ini ya, beneficial buat aku gitu. Gitu sih. Oke. Mungkin pandangan kakak terkait work-life balance itu gimana sih kak? Work-life balance ya. Nah ini sebenarnya menarik ya. Aku baru aja kayak kemarin malam tuh juga di interview hal yang sama salah satu majalah gitu. Nanya terkait tentang gimana perspektifku ngelihat work-life balance. Dimanapun aku pasti akan selalu bilang work-life balance itu bukanlah suatu prinsip yang kita terapkan ketika kita misalnya sudah sibuk dengan banyak kegiatan gitu. Jadi let's say nih misalnya contoh kamu udah ikut banyak kegiatan dan di saat itu kamu baru berpikir, wah dengan banyaknya kegiatan yang aku ikuti gimana nih caranya untuk menyeimbangkan semuanya. I think itu adalah cara berpikir yang salah ya gitu. Karena kalau kita bicara tentang work life balance, kita itu bicara mengenai perencanaan, terus bicara mengenai gimana caranya menerapkan itu dan bahkan merefleksikannya gitu setelah kita menerapkannya. Contoh konkretnya, jadi kalau kita bicara work-life balance, kita bisa menerapkan prinsip itu ketika sebelum kita banyak dan overload dengan kegiatan, menurutku kita harus punya pertama sadar gitu akan kapasitas diri sendiri. Misalnya kayak aku sekarang banyak yang mempertanyakan, gimana sih caranya ngatur waktu gitu, manajemen time manajemennya gimana sih, kok aktif organisasi iya, terus berprestasi iya, di kampus, di kelas juga masih oke, kerjaan jalan gitu, gimana sih caranya? Ya caranya ya bukan ngatur waktunya pada saat kita udah overload dengan kegiatan itu, tapi sebelum dari itu aku udah jauh-jauh hari gitu udah berpikir kapasitasku tuh sejauh mana sih sebenarnya gitu. Apakah ketika kapasitasku memang cukup untuk mengikuti banyak kegiatan itu, ya aku akan lakukan itu. Tapi kalau enggak, ya aku akan mengkurasi mana aja kegiatan-kegiatan aktivitas-aktivitas yang bisa aku lakukan gitu. Jadi semua kegiatan yang aku lakukan yang orang lihat di luar sana itu sebenarnya sudah berdasar dari analisisku gitu. Ya ini kapasitasku sejauh ini. Nah gitu. Jadi kalau kita udah tahu kapasitas kita, jadi decision makernya tuh enak. Misalnya generasi sekarang tuh kan takut banget ya mengatakan tidak gitu. Nah, aku ngerasa ya gak enakan itu kan. Aku ngerasa itu bukan tanpa alasan. Ya alasannya adalah karena dia nggak tahu kapasitas dirinya gitu. Jadi dia mencoba-coba aja terus sampai pada akhirnya ada di tahap kayak overload, terus overwhelm tadi kan. Wah anjir banyak banget ya ternyata hal yang gue lakuin ya nggak sadar ya gitu. Terus di saat itu baru kita ngomongin wah nggak work life balance banget nih. Ya iya karena udah lambat gitu. Karena kita pertama itu tahu sejauh mana sebenarnya kapasitas kita. Yang kedua itu sebenarnya kita harus tahu passion kita tuh adanya tuh di mana gitu. Kayak apa yang aku lakukan, misalnya ikut organisasi yang aku ikut itu ya karena aku suka. Ikut kompetisi esai, debat. Kenapa aku nggak overwhelm? Ya karena aku suka.
suka aja gitu kompetisi, entah itu menang, kalah, juara atau enggak ya itu urusan belakangan. Yang penting aku senang aja gitu untuk ikut kompetisi. Terus begitu juga dengan kerjaan aku yang sekarang ya emang sesuai dengan passionku gitu. Senang empower anak-anak muda, senang mengkaji hal-hal isu-isu kepemudaan, dan itu yang aku lakukan sekarang. Jadi nggak ada kata overwhelm gitu, karena setiap kita melakukan kegiatan itu ya kita akan seneng gitu, ada coping mechanism terus. Jadi setiap ikut kompetisi ada coping mechanismnya, terus semangat lagi ikut aktivitas yang lain gitu. Dan yang terakhir kalau menurutku adalah sebelum kita ngomongin work life balance itu ya kita harus pandai-pandai untuk beristirahat gitu. Jadi menurutku nggak ada rumus dari time management yang paling baik selain beristirahat. Gitu. Jadi kalau misalnya nih sebagaimanapun skema kamu menyusun time management, intinya waktu istirahat itu ada aja deh gitu. Kalau misalnya waktu istirahat udah ada, kita porsir waktu dalam satu hari itu bisa aja untuk beristirahat berapa jam gitu. I think itu akan meningkatkan produktivitas kita. Karena kan tujuan dari time management apa? Buat kita lebih produktif kan, nggak overwhelm, terus nggak ngerasa capek ya. Caranya ya itu kuncinya adalah beristirahat. Jadi kalau menurutku kalau ditanya gimana pandanganku tentang work life balance ya 3 hal tadi. Sebelum kita ngomongin dan menerapkan itu ya kita harus ready dengan realize your capacity, terus tahu apa yang kamu senangi, dan yang ketiga istirahat jadikan sebagai prioritas gitu. Jadi kan istirahat itu prioritas kamu untuk melakukan aktivitas. Barulah kalau udah ngomongin itu, baru kita bisa enak ngomongin work life balance gitu kan. Menurutku 3 aspek itu sih yang merepresentatifkan work life balance tadi gitu. Oke, berarti yang udah disebutin tuh bisa juga kayak strateginya ya Kak? Yes. Kan nih Kak Arya banyak banget nih kegiatannya, dari yang kerja sampai ikut lomba gitu. Nah, pernah mengalami titik jenuh nggak selama mengikuti kegiatan itu? Pasti. Titik jenuh kan terjadi kalau misalnya kita udah sampai 5-6 kali melakukan kegiatan rutinitas yang sama, itu pasti ada titik jenuhnya gitu. Tapi ya balik lagi, caraku untuk anticipate kondisi-kondisi itu ya itu tadi guys, istirahat itu. Aku tuh selalu memprioritaskan waktuku untuk istirahat gitu. Aku rasa itu bukan egois ya, karena itu manusiawi nggak sih? Kadang aku membuat keputusan waktu Sabtu Minggu itu aku selalu prioritaskan untuk beristirahat, nggak megang HP, terus nggak ngebales chat orang. Aku nggak tahu apakah itu egois atau nggak, tapi I think itu adalah prinsipku yang menurutku juga orang lain harus bisa menghormati itu. Jadi nggak ada kata egois lah di sana. Terus aku juga selalu set prioritiku, misalnya istirahat tuh kan nggak harus berdiam diri di rumah ya. Maksudnya kita melakukan sesuatu hal yang emang itu di luar beban dan kerjaan kita. Jadi makanya istirahat yang aku maksud ya kayak misalnya sesederhana Sabtu Minggu nggak megang HP, nggak melihat kerjaan, terus juga baca buku, ya menjalankan hobiku lah. Terus misalnya ketemu pacar gitu, karena aku kayaknya untungnya ya aku kan LDR ya, pacarku kan di Depok. Jadi untungnya aku tuh setiap bulan 2 atau 3 kali itu pasti ke Jakarta gitu. Dan itu pas banget waktunya, paling Jumat, Sabtu, Minggu di long weekend. Jadi setiap long weekend itu pasti aku sempatkan buat ketemu pacarku gitu. Karena itu menurutku adalah coping mechanism gitu. Jadi kita nggak akan pernah overwhelm. Aku percaya ketika kita beristirahat dan istirahatnya itu baik, semuanya itu pasti akan restart, dan kita akan ngerasa pengen kerja lagi, pengen berkompetisi lagi, pengen nulis lagi gitu. Aku ngerasa selama ini siklusku kayak gitu terus. Karena jenuh tuh kan pasti ada, tapi untuk antisipasi itu aku tahu strateginya, dan aku tahu kebutuhan biologis dan kebutuhan mentalku tuh seperti apa, dan itu yang aku lakukan gitu. Kayak mengembalikan motivasi lagi ya kayak gitu. Betul. Mungkin kalau dari yang kakak selama ini kerjakan itu, pernah nggak sih mengalami kendala-kendala gitu? Pasti dong. Pasti kendala-kendala itu pasti, mulai kendala-kendala yang sebenarnya minor-minor aja, terus kendala-kendala yang besar gitu. Konkretnya apa? Konkretnya contohnya adalah saya kayak ikut lomba nih. Kadang kalau misalnya kita lagi ikut lomba, mungkin kendala-kendala kecilnya itu hal-hal yang teknis ya. Kalau kendala-kendala besarnya ya let's say misalnya teman partner kita berlomba sakit terus nggak bisa ikut, atau misalnya dalam kerjaan tiba-tiba ada, kalau dalam kerjaan kan kita ada target ya, ada target-target yang ambisius gitu, misalnya mengejar deliverable, mengejar key performance index dan lain sebagainya. Itu pasti selalu ada sih, challenge itu pasti selalu ada, dan itu adalah kalau aku menganggap
challenge itu sebagai bentuk skenario terburuk dari yang terbaik gitu. Jadi makanya karena aku adalah tipikal orang yang selalu antisipasi skenario terburuk yang terjadi dalam hidupku, jadi aku nggak kaget gitu. Jadi setiap ada challenge dalam hal apapun, ya aku anggap itu sebagai suatu bentuk tantangan yang harus diselesaikan aja sih, bukan suatu hal hambatan yang besar yang aku jatuh karena itu, enggak. Oke, kan dalam mengerjakan kegiatan tuh ada perencanaannya. Nah, kan kita nggak tahu tuh Kak bakal ada kendala apa ke depannya. Nah, cara mengatasi kendala itu tuh gimana? Kedepannya kan seperti apa? Aku bukan orang yang berencana banget lagi guys, sumpah. Aku bukan orang yang kayak after ini aku harus ini gitu. Aku jujur aku adalah orang yang cukup generalis gitu. Artinya setiap opportunity yang ada di depanku itu pasti aku ambil gitu. Jadi aku bukan orang yang set up banget kayak kedepannya ini kita mau ngapain ya. Karena aku percaya potensi yang kita punya itu pasti akan menemukan jodohnya sendiri gitu. Jadi either kamu merencanakan atau enggak, kamu akan menemukan itu semua gitu. Misalnya contohnya kayak sekarang nih, passionku dalam menulis, dalam melakukan penelitian, at the end ketemu juga pada akhirnya dengan jodoh kerjaan yang menjadi konsultan, menjadi seorang researcher gitu. Terus passionku, skillku dalam public speaking gitu misalnya. Aku nggak pernah merencanakan untuk menjadi seorang fasilitator, public speaker, nggak pernah. Tapi kenapa ya kok aku ada di tahap itu sekarang ya gitu. Ternyata aku realize passion yang kita punya, skill yang kita punya itu akan menemukan jodohnya sendiri, asalkan kita pandai-pandai untuk mengasah skill sama bisa untuk develop passion yang kita punya aja sih. Karena kalau misalnya caranya gimana untuk develop itu, ya ambil setiap opportunity, kurasi setiap opportunity yang emang sesuai dengan apa yang lo suka gitu. Jadi itu lagi, aku bukan orang yang berencana, tapi ketika at the end ada tantangan-tantangan yang kayaknya itu di luar perencanaanku, karena aku bukan orang yang berencana, jadi ya udah aku hadapi aja gitu. Karena balik lagi, aku adalah tipikal orang yang punya prinsip dalam suatu keadaan seideal apapun, hal terburuk dan yang paling buruk itu pasti akan selalu terjadi gitu. Mungkin boleh share tips-tipsnya nggak sih Kak buat mahasiswa, teman-teman mahasiswa gitu, tentang work-life balance di kehidupan kampus gitu? Yes, boleh banget. Yang kayak tadi aku bilang, yang strategi itu loh, yang pertama realize your capacity, tahui apa kapasitas lu sejauh mana gitu. Artinya ketika kita udah tahu kapasitas kita sejauh mana, kita pasti akan bisa mengkurasi kegiatan-kegiatan kita. Karena kan aku ngeliat kayak anak-anak mahasiswa sekarang itu ngeri-ngeri ya. Kayak maksudnya mereka itu ikut organisasinya banyak banget, terus ikut internship juga di sana sini gitu. Intinya mereka ambil aja gitu tanpa mengetahui kapasitasnya sejauh mana. Karena aku banyak banget teman-teman, kebetulan aku juga kan konselor ya. Aku konselor sebaya. Jadi kadang di setiap minggu tuh ada aja gitu yang konseling sama aku. Aku banyak banget ngelihat fenomena-fenomena di anak muda itu, mereka kehilangan arah gitu pada akhirnya karena saking banyaknya hal yang mereka ikuti dan mereka nggak tahu kapasitas mereka sejauh mana, terus mereka juga nggak tahu apa sih sebenarnya potensi yang dia miliki gitu. Jadi kan bias banget kan jadinya. Terus sampai pada akhirnya dia di tahap kayak, kebayang nggak sih kamu bedanya orang yang ketika misalnya dia merambah atau misalnya membuka semak belukar, yang dia udah tahu arah jalannya kemana, dengan orang yang kayak asal aja semak belukar, dia nggak tahu dia akan kemana gitu. Mungkin aja yang dia temui, kalau misalnya the way dia bernasib bagus, bernasib baik, mungkin dia akan ada di jalan yang benar gitu. Tapi at the end ternyata kasus yang sering terjadi adalah banyak banget anak-anak muda yang dia nggak tahu yang tadi kapasitasnya, potensinya, skillnya di mana, dia asal nebang-nebang semak belukar aja, pada akhirnya dia terjerumus ke jurang gitu. Nah itu yang sering aku temukan, makanya itu yang ngebuat dia pada akhirnya depres. Terus ada misalnya mental health issues. Ya karena itu tadi, kita hidup di era dimana semuanya itu serba cepat, dimana semuanya itu serba terbuka, yang artinya yang banyak hal yang bisa mendistorsi mental kita. Makanya kan work-life balance itu kan muncul karena banyaknya teman-teman yang depres gitu kan, banyaknya teman-teman yang kena mental health issue. Kenapa itu terjadi? Ya itu menurutku adalah kegagalannya dia untuk manage apa yang dia punya.
Sehingga itu akan berdampak merembet tuh efek dominonya. Ketika dia nggak bisa manage apa yang dia punya, dia nggak bisa mengetahui realize potensi-potensi yang dia punya, itu pasti akan berpengaruh pada decision makernya. Kalau decision maker itu udah nggak bener, gimana kita memilih the way kehidupan kita, bagaimana kita memilih aktivitas kita, pasti itu akan berdampak ke yang lebih besar lagi. Salah satunya ke kesehatan, kita jadi overwhelmed, mental, fisik, ya banyak lah gitu. Jadi menurutku sih tipsnya adalah itu tadi, 3 itu tadi menurutku. Dan ini juga selalu aku sampaikan berulang-ulang. Gak perlu kita jauh-jauh ngomongin time management kalau misalnya kita udah pinter ngatur waktu untuk beristirahat. Karena menurutku waktu beristirahat itu fleksibel. Aku aja seperti itu guys. Misalnya kayak tadi aku baru sampai di Purwokerto itu kurang lebih jam 4 pagi. Tapi aku masih bisa fresh aja misalnya untuk ngurus banyak hal gitu hari ini, karena aku tahu set priority istirahatku tuh kapan aja gitu. Dan ketika itu teman-teman lakukan, wah time management kalian tuh keren banget. Terus yang kedua tadi, tahu potensi diri sama skills itu sejauh mana. Dan yang ketiga itu adalah tahu kapasitas diri, sehingga at the end kita bisa mengkurasi apa aja aktivitas-aktivitas yang bisa kita lakukan dan apa aja aktivitas-aktivitas yang bisa kita tolak gitu. Oke. Harapan kedepannya buat kakak sendiri, maksudnya kayak kan ini udah banyak nih kegiatan yang dijalaninya, kedepannya tuh mau gimana gitu, sama mau minta saran apa ya buat teman-teman mahasiswa nih biar bisa menjalani akademik sama kegiatan yang lain tuh bisa seimbang lah gitu. Yes, iya, aku sih kalau harapan ya pertama ya tadi harapan mungkin after college ini aku akan lanjut dulu sih, maksudnya lanjut untuk mengasah nalar akademikku di S2 dulu gitu. Karena lanjut. Iya, karena kan ngerasa kayak sebelum nanti kita bergelimang dengan uang itu kayaknya susah banget ya untuk kita balik lagi untuk belajar gitu. Kayaknya mumpung masih muda, mumpung masih punya semangat, ya udah kayaknya aku bakal berjuang dulu untuk ya walaupun nanti pada akhirnya kita nggak tahu nasibnya di seperti apa, ya udah yang penting itu aja sih harapan kedepannya yang jangka pendek ini. Terus kalau misalnya untuk teman-teman, aku tuh di sosial media atau misalnya ketika jadi speaker ngomongin tentang self development, pasti aku selalu spread the values kalau misalnya kita sebagai mahasiswa itu nggak usah yang stres deh gitu. Kita sebenarnya bisa enjoy aja ngejalanin semuanya, asalkan teman-teman bisa nyaman dengan zona itu gitu. Karena aku ngerasa kita itu selama ini kan dengar narasi keluar dari zona nyaman terus kan ya. Kalau aku malah berpikirnya kita tuh nggak keluar, tapi kita memperluas zona nyaman kita gitu. Misalnya let's say ketika teman-teman nyaman dengan, kalau aku nyaman dengan dunia kompetisi yang aku punya, ya aku akan terus di sana karena itu udah zona nyamanku. Paling aku meningkatkan skillsku aja sehingga aku bisa memperluasnya, nggak hanya sebagai peserta tapi juga bisa jadi juri sekarang pada akhirnya, terus bisa jadi mentor yang bisa mementoring orang lain, dan itu juga sesuai dengan apa yang kalian punya gitu. Makanya balik lagi ke yang awal adalah setiap orang itu pasti punya kemampuannya yang berbeda-beda gitu. Apa yang aku punya itu nggak bisa disamakan dengan apa yang kalian punya juga. Tapi intinya ketika kalian udah mengetahui apa yang kalian punya, kalian cari tuh zona nyamannya, dan ketika kalian udah ada di zona nyamannya itu perluaslah. Karena aku yakin ketika orang-orang yang punya passion, ketika orang-orang yang punya skills dan dia udah tahu akan hal itu dan dia bisa mengembangkan dan mengasah terus skill dan passionnya, aku yakin dia pasti akan berkembang dan menjadi mahasiswa yang keren gitu. Karena kayak di Unsur pun juga kan sebenarnya beragam ya. Mungkin konstruksi di masyarakat itu hanya melihat mahasiswa yang keren itu adalah mahasiswa yang berprestasi. Bersyukurnya aku ada di konstruksi masyarakat itu. Tapi padahal aku ngelihat mahasiswa Unsur tuh banyak juga mahasiswa-mahasiswa yang sebenarnya keren tapi di luar konstruksi itu. Jadi seolah-olah nggak yang ternotis. Let's say misalnya teman-teman ini kan keren banget ya menjadi host podcast, terus teman-teman ada di LPM Sketsa. Itu kan mungkin dari konstruksi masyarakat itu nggak dianggap keren gitu. Tapi bagiku kalian punya potensi kalian gitu. Kalian udah tahu passion kalian di mana, dan I think itu juga perlu diapresiasi. Makanya kalau misalnya teman-teman hanya melihat standarnya dari konstruksi masyarakat, ya kalian nggak akan pernah melihat dan menyadari potensi kalian itu sejauh mana gitu. Oke, wow. Ya itu udah membantu banget ya Kak, memperluas pandangan aku terhadap work-life balance. Jadi short conclusionnya tadi, menurut Kak Arya itu
strategi work-life balance yang beliau terapkan itu antara lain adalah realize your capacity, terus tahu passion dari diri kamu, dan yang ketiga yang paling penting menurut Kak Arya itu adalah tahu waktu istirahat. Yes. Ya Kak. Terima kasih banyak Kak udah berkesempatan di podcast kali ini. Ya, thank you banget juga teman-teman. Maaf ya kalau waktunya jadi mundur-mundur terus ya. Untungnya kita ketemu waktu yang pas, dan siapa tadi sobat Skatcast juga. Thank you, semoga apa yang kita diskusikan hari ini itu bermanfaat. Setidaknya ada hal baik atau value baik yang bisa diambil gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih buat Kak Arya yang sudah mau menyempatkan waktunya untuk berdiskusi bersama kita di Skatcast. Dan terima kasih juga buat Sobat Sketsa yang sudah mendengarkan Skatcast kali ini. Aku Isna dan Aku Rizka. pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Skatcast selanjutnya yang tentunya semakin menarik. Dah. Oke, thank you. Dadah. Terima kasih Kak.